Adik-adik, kita ketemu kembali dengan teknik menghitung cepat, di mana sesi kita kali ini adalah berwisata di dunia matematika. Adapun bahasan kita kali ini, permasalahan yang kita hadapi kali ini adalah bilangan bulat, ya. Jadi bilangan bulat bagian kedua. Seperti adik-adik lihat pada soal-soal seperti ini biasanya muncul di kelas-kelas 8 atau kelas 7 ya, di tingkat SMP. Kebanyakan di tingkat SMP itu kelas 7, tapi juga bisa di kelas 8 adik-adik kalau melihat perpangkatannya ya. Mari kita kerjakan untuk soal nomor 1, 2, dan 3 ini. Sebetulnya soal-soal seperti ini kelihatannya sulit adik-adik ya. Kalau kita lihat sepintas, 6 kita kalikan 6 pangkat 2 kalikan 6 pangkat 3 dibagi 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, sepintas sulit ya. Karena kita harus mengalikan 6 dengan 3, 6 dan seterusnya, 3 dengan 9 dan seterusnya, adik-adik ya. Tapi kita coba kerjakan dengan cara mendistribusikan ya. Mendistribusikan angka-angka ini sehingga kita mudah untuk menyelesaikannya. Baik, mari kita mulai adik-adik ya. Untuk 6 ya, boleh diperhatikan 6 kali 6 kuadrat kali 6 pangkat 3. Kalau saya ubah menjadi seperti ini ya, 6 itu saya ubah jadi 2 kali 3. Ini adik-adik ya, ini. Nah, kemudian dikalikan 6 pangkat 2, saya ubah begini, 2 kali 3 pangkat 2, kemudian kalikan 2 kalikan 3 pangkatkan 3, ini ya adik-adik. Kemudian kita bagi, gini. Dengan 3 ini kali 3 kuadrat yang bawah ini tetap seperti ini kali 3 pangkat 3. Nah, ini adik-adik ya. Maka soal ini kita bisa langsung eliminir. Coba adik-adik lihat, kalau ini menjadi 2 kali di pangkat 3 ya, ini menjadi 2 pangkat 3, 2 kali 3 maksud saya. Ini juga menjadi 2 kuadrat kali 3 kuadrat ya. Begini kali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 adik-adik ya, per 3 tetap kali 3 kuadrat kali 3 pangkat 3. Ini ya.
Nah ini kita langsung bisa eliminir adik-adik, bahwa 3 kita eliminir begini, 3 kuadrat begini, kemudian 3 pangkat 3 begini ya, sehingga soal itu menjadi 2 yang tersisa kali 2 kuadrat kali 2 pangkat 3. Jadi yang tersisa 2 ya kali 2 kuadrat kali 2 pangkat 3 ya adik-adik. Jadi 2 dikalikan 4 dikali 8 ya. Nah begini, sama dengan 4 kali 6 8 kali 8 64. Nah ini adik-adik. Jadi kalau kita kerjakan dengan cara biasa, hasilnya seperti ini adik-adik. Kenapa kita menjadikan ini 2 kali 3 6 ini? Karena ini kita sesuaikan dengan penyebutnya, karena penyebutnya 3 ya. Jadi ada unsur 3, sehingga kalau sudah ada unsur 3 kita bisa langsung eliminir seperti ini. Jika adik-adik kalikan langsung juga boleh, tapi ribet dan sangat panjang ya, dan butuh kertas yang banyak. Gitu adik-adik kira-kira ya. Lantas apa ada cara cepatnya? Ada adik-adik ya. Kalau adik-adik ingin tahu cara cepatnya bagaimana, coba adik-adik perhatikan. Jika kita langsung bagi 6 ini dibagi dengan 3, bisa kan? Nah begini ya, 2 ya, 6 kuadrat kita bagi dengan 3 kuadrat juga bisa, hasilnya 2 kuadrat. Nah 6 pangkat 3 kita bagi dengan 3 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 3 adik-adik. Kalau lupa scroll ya pembagian dengan pangkat tetap ya, pembagian dengan pangkat tetap adik-adik scroll ya di teknik menghitung cepat dasar ya. Jadi seperti ini, 6 kuadrat dibagi 3 kuadrat apa boleh jadi 2 kuadrat ya. Adik-adik kalau lupa scroll ya, dilihat di teknik menghitung cepat dasar. Nah dengan begitu kita sudah mendapatkan angka 2, perhatikan ini, 2 pangkat 1 pangkat 2 ditambah kali 2 pangkat 2. Jadi tinggal jumlahkan begini pangkatnya, kemudian pangkat 3. Nah berapakah ini? 2 pangkat 1 tambah 2 tambah 3, 2 pangkat 6 adik-adik. Nah 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Nah cepat kan? Tidak butuh waktu lama. Selesai adik-adik untuk soal nomor 1 ya. Lantas bagaimana soal nomor 2? Apa kita uraikan seperti ini lagi? Gak usah ya, kita sudah cukup. Kita langsung bagikan seperti soal nomor 1 ini ya. Kita langsung pakai cara cepatnya ya. Untuk itu sebelum kita mulai nomor 2, jangan lupa adik-adik like, share ke teman-teman, dan subscribe bagi yang belum. Juga bolehlah adik-adik bunyikan loncengnya jika adik-adik ingin mendapatkan informasi terbaru dari channel yang kita bangun ini adik-adik ya. Baik, untuk yang soal nomor 2, bagaimana cara menyelesaikan? Kita langsung aja, kita langsung eliminir seperti cara yang ini adik-adik. Coba adik-adik lihat, 8 dibagi 16, 2 kan, tapi 2 nya di bawah. Nah di sini kan 8 kuadrat dibagi 16 kuadrat juga 2 kuadrat adik-adik.
Nah, setelah itu bagaimana? Adik-adik lihat, 2 kuadrat dikali 2 kuadrat di bawah yang ini sisa 8 pangkat 3 kan adik-adik ya, yang ini sisa. Maka kita rubah ini menjadi 8 pangkat 3 yang ini adik-adik ya, 8 pangkat 3 dibagi ini kan 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 adik-adik. Nah gini ya, saya ulang ya, 8 bagi 16 hilang tinggal 2, 8 kuadrat dibagi 16 kuadrat hilang 8 kuadratnya tinggal 2 kuadrat, sisa 8 pangkat 3. Maka yang tersisa 8 pangkat 3 per 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8 per 2 pangkat 3 adik-adik ya. Ini kan dijumlahkan pangkatnya. Setelah ini langsung aja kita sudah ketemukan 8 per 2 pangkat 3 berapa ya adik-adik, langsung hilang, set dibuang begini, dia jadi 4 pangkat 3. Sudah berapa 4 pangkat 3? 64. Nah selesai adik-adik. Jadi tidak usah menggunakan cara panjang lagi. Ini cuma saya ingin membuktikan kepada adik-adik bahwa cara ini bisa disederhanakan ya. Baik, saya ulang ya, saya ulang. Kalau kita distribusikan 6 kali 6 kuadrat kali 6 pangkat 3 per 3 kali 3 kuadrat kali 3 pangkat 3, jadinya seperti ini. 6 kita ubah jadi 2 kali 3. Jadi 6 2 kali 3, sedangkan 6 kuadrat 2 kali 3 pangkat 2. 6 pangkat 3 2 kali 3 pangkat 3. Dibagi 3 kali 3 kuadrat 3 pangkat 3. Kenapa? Karena kita hanya menyesuaikan dengan penyebutnya, harus ada angka 3 di sini karena penyebutnya 3. Dengan harapan kita bisa menganulir angka-angka ini tanpa harus menghitungnya. Ya, adik-adik lihat. Jadi penyelesaian tadi nomor 1 menjadi seperti ini. 3 kita anulir, ini ya, kita anulir. Kemudian 3 kuadrat kita anulir, 3 pangkat 3 juga bisa kita anulir, sehingga tersisa 2 kali 2 kuadrat kali 2 pangkat 3. Nah 2 kali 2 kuadrat kali 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 itu 2, 2 kuadrat 4, 2 pangkat 3 8 sama dengan 64. Itu cara yang biasa. Lantas kalau bagaimana cara cepatnya? Yaitu tadi, langsung kita bagi 6 dibagi 3 2 ya. 6 bagi 3 2. Kemudian 6 kuadrat bagi 3 kuadrat 2 kuadrat. Masalahnya adik-adik biasanya ragu di sini, apakah bisa 6 kuadrat dibagi 3 kuadrat langsung terus hasilnya kuadrat? Bisa adik-adik ya. Jadi 6 kuadrat bagi 3 kuadrat itu bisa 2, tapi harus ada kuadratnya juga. Nah seperti ini, 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 bisa 2, tapi harus pangkat 3 juga itu. Ya adik-adik. Jadi mudah ya, tidak sulit. Nah ini bisa kita terapkan ke nomor soal 2. Soal nomor 2, lihat 8 dibagi 16 langsung 2 kan, bisa. 8 kuadrat bagi 16 kuadrat sama 2 kuadrat. Harus ada kuadrat sederajat ya. Istilahnya itu sederajat. Ini nanti istilah sederajat itu pada suku banyak ya di SMA nanti adik-adik ya. Jadi kita mengenal sedikit ya. Kemudian tinggal 8 pangkat 3. Sehingga soal ini menjadi 8 pangkat 3 dibagi 2 kali 2 pangkat 2. 8 pangkat 3 tulis dibagi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, jadilah 8 akar 3, maka 8 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? 4
4 pangkat 3. Langsung dicoret bisa ya. 4 pangkat 3 berapa hasilnya? 64. Begitu adik-adik ya. Jadi mudah, cukup mudah. Lantas bagaimana soal nomor 3 ini? Apakah ada cara yang lebih cepat? Ya. Kalau soal nomor 3 ini tidak ada adik-adik ya. Cara yang lebih cepat tidak ada. Cuman kalau kita selesaikan dengan cara teknik menghitung cepat tingkat dasar, maka kita bisa menghitungnya lebih cepat. Ya, adik-adik tidak perlu mencari 62 kuadrat itu dengan 62 kali 62, 15 itu 15 kali 15, 3 pangkat 3 itu berapa? Tidak perlu. Ya, adik-adik. Coba adik-adik lihat 62 kuadrat itu kalau kita kuadratkan ya. Kalau kita kuadratkan 2 ya, satuannya 2 dikuadratkan itu 4 kan? Ya. 2 itu 4. Nah, ini adik-adik. Kemudian puluhan kali satuan seperti dulu ya. 6 kali 2 12. Dikalikan 2 adik-adik. Jadi puluhan kali satuan dikalikan 2. 6 kali 2 24. Dikali 12 kalikan 2 24 adik-adik ya. Berarti tulis lagi 4. Kita simpan 2 di sini. Ini ya. Kemudian 6 kita kuadratkan 36 ditambah simpanan 2 38. Nah, gini adik-adik. Jadi 62 kuadrat itu sama dengan 3844. 15 kuadrat berapa? Kita cari lagi. Sebetulnya kalau ada di apa langsung aja tulis ya. 5 dikuadratkan 25 adik-adik ya. Nah begini. Simpan 2. Puluhan kali satuan kalikan 2. 5 kali 1 5 kali 2 10 ya. Ditambah simpanan 1 2 simpanan 2 12. Nah gini adik-adik. Simpan 1. Kemudian puluhan dikuadratkan 1 ditambah 1 2 tambah simpanan ya. Nah gini adik-adik. Kita jumlahkan 3 pangkat 3 27. Nah begini adik-adik ya. Baru kita akarkan pangkat 3 ya. Kita akar pangkat 3 ini. Lantas kita jumlahkan dulu angka-angka yang di dalam. 4 tambah 5 tambah 7 9 tambah 7 16 ya adik-adik. 16 tulis di sini aja 16 simpan 1. Kemudian 4 tambah 2 tambah 2. Lihat teknik menghitung cepat tentang penjumlahan adik-adik ya. Jadi tanpa teknik nulis susun ini. 4 tambah 2 tambah 2 8 adik-adik. Tambah 1 9 tambah simpanan 1 9. Ini. Kemudian 8 tambah 2 10 adik-adik ya. 10 simpan 1. 3 tambah habis sudah ya. Jadi yang 4 digit cuma ini 3 tambah 1 simpanan 4 adik-adik. Nah gini. Jadi soal ini menjadi 4096 akar pangkat 3 ya adik-adik. Ini. Nah, lantas kita selesaikan 4096 ini akar pangkat 3-nya berapa? Nah, ini masalah lagi adik-adik ya. Maka kita ambil 3 digit dari belakang ya. Kalau pangkat 3, akar pangkat 3 kita ambil 3 digit dari belakang 096. Jadi 4 digit yang depan. Angka kerja kita kali ini adalah 4 adik-adik. Berapakah pangkat 3 yang dekat dengan
4. Yang benar 1 adik-adik ya. 1 pangkat 3 itu adalah 1. Jika 2 dipangkatkan 3 malah 8 adik-adik, lebih dari angka kerja. Maka dari itu yang paling dekat dengan 4 pangkat 3 itu, pangkat 3-nya yang lebih dekat dengan 4 adalah 1 adik-adik. Nah begini ya. Kemudian berapa satuannya? Coba adik-adik lihat, scroll lagi untuk perpangkatan pangkat 3 ya, bahwa kecuali 3, 7, 8 dan 2 ya. Jadi 2, 3, 7 dan 8 itu yang lain mengikut adik-adik. Jadi satuan angka kerjanya berapa, ngikut saja. Nah, kebetulan di sini 6, bukan 2, bukan 3, bukan 7, bukan 8, maka kita ikut saja satuannya 6. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16 ya. Selesai adik-adik. Ya, begini ya. Jadi untuk mengetahui berapakah akar pangkat 3 dari 62 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah 3 pangkat 3 itu dengan cara yang seperti ini. Jadi 62 dikuadratkan, ini caranya tadi, pangkatkan satuannya, kemudian kalikan puluhan dan satuan kalikan 2, terakhir pangkatkan puluhannya ya untuk pangkat 2. Hasilnya dari 62 itu 3844. Kalau 15 225, kita jumlah 4096. Loh, nyampe di sini kita akarkan pangkat 3 bagaimana? Kita pisahkan 3 digit di belakang. Kalau pangkat 3 angka kerjanya yang di depan ini 4 ini adik-adik ya. Nah, 4 ini yang dekat dengan hasil pangkat 3 berapa? 1, karena 1 pangkat 3 1, sedangkan 2 pangkat 3 8 adik-adik. Jadi tulis 1. Kemudian satuannya berapa? Mengikut ya, mengikut angka kerjanya. Karena kecuali 2, 3, 7, 8, kalau pangkat 3 itu satuannya mengikut. Hanya begitu adik-adik, mudah ya. Jadi tidak sulit. Jadi untuk pengerjaan bilangan bulat sesi 2 bagian 2 seperti ini ya. Jadi ada satu lagi, nanti besok ya kita akan melakukan perpangkatan ya, perpangkatan penjumlahan perpangkatan yang berurutan dan pengurangan bilangan berpangkat yang menurun adik-adik ya. Jadi pengurangan yang menurun dan perpangkatan yang naik. Besok ya, pada perjumpaan berikut kita akan melakukan itu. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai ketemu kembali pada bilangan bulat bagian ketiga ya. Jangan lupa belajar yang rajin, jangan mudah menyerah, tetap semangat, jaga kesehatan baik-baik adik-adik. Terima kasih. Salam.